Udah ah, besok lagi. Ntar aja ah, nanggung lagi seru. Capek banget hari ini, besok aja ah. Apaan nih? Udah susah-susah tapi nggak ada duitnya. Itu kan yang lo rasain kalau mau memulai sesuatu tapi belum kelihatan hasilnya. Lo tahu sebabnya kenapa? Karena nggak konsisten. Tujuan sama impian kita nggak bakal tercapai kalau nggak konsisten. Jangan sampai menyesal kemudian. Coba gue terusin, pasti udah berhasil. Penyesalan pasti bakalan datang kalau sampai kita nggak konsisten. Konsisten merupakan sesuatu yang tetap sama atau tidak berubah dalam waktu, kondisi, atau situasi. Itulah konsisten. Banyak yang kepengen sukses dan berhasil, tapi cuma jadi impian doang, tanpa mau bersusah payah. Konsisten emang sesuatu yang sangat berat, makanya buat mencapai kesuksesan itu kagak mudah. Sebenarnya tanpa gue jelasin panjang lebar, gue yakin lu udah pada tahu kalau nggak konsisten pasti bakalan gagal dan menyesal. Karena siklusnya pasti terus berulang. Mulai dari awal lagi, 2-3 kali ngelakuin, abis itu tarsok-tarsok, ntar besok. Yang akhirnya udahan, nggak dilanjutin lagi, ya kan? Banyak banget pasti contoh gagal kalau nggak konsisten. Salah satunya buat kalian yang berharap dapat cuan dari affiliate di TokTok, udah sering posting masarin produk, bahkan sampai beli sampel, view-nya sedikit, terus nggak ada yang check out lagi. Jadi belum ada cuannya, terus ngenes, mutusin udahan bikin konten, karena belum ada hasil yang didapat. Terus scroll-scroll, lihat video orang lain yang pamerin hasil dari affiliate-nya sampai jutaan. Pasti bikin males dan tambah lemes mau lanjutin buat kontennya, ya kan? Di sini gue cuma mau ngingetin biar lo bisa ingat kalau konsisten itu penting. Berikut beberapa alasan yang ngebuat kita nggak konsisten. Menunda. Menunda adalah tindakan atau kegiatan menghambat atau memperlambat sesuatu, baik itu pekerjaan, kegiatan, atau proses. Menunda bisa dilakuin secara sengaja atau nggak sengaja. Nah, yang sering banget kejadian adalah menunda dengan sengaja. Karena nanggung lah lagi nonton sinetron Jodoh Wasiat Abah. Lagi seru nih nanggung segame lagi. Entar aja lah lagi nongkrong sama temen. Jadi dengan sadar kita menunda rutinitas yang seharusnya kita lakuin. Dan akhirnya dengan gampangnya bilang, udah besok aja. Beda dengan menunda yang tidak disengaja. Karena emang lagi sibuk kerja jadi beneran gak sempet buat ngelakuin rutinitas seperti biasanya. Nah, kebiasaan menunda inilah yang menjadi kebiasaan buruk menghambat konsistensi. Emang kalau mau konsisten kita perlu memantapkan niat biar nggak goyah sama kebiasaan-kebiasaan yang mengganggu konsistensi kita. Dan emang bakalan banyak yang harus dikorbanin, mulai dari ngurangin nonton sinetron, ngurangin main game, bahkan harus ngurangin nongkrong sama temen. Jadi harusnya di jam tertentu lu ngelakuin rutinitas wajib, malah ngelakuin kebiasaan lain yang mengalihkan rutinitas wajib, bahkan sampai lupa waktu. Jadi buatlah pengingat, bisa pakai alarm di handphone lu. Dengan mengatur, jika jam segini gue harus ngelakuin rutinitas seperti biasanya. Asik. Terlalu fokus sama hasil atau terobsesi sama hasil. Baru lari 1 putaran Senayan udah berharap bakalan kurus. Itu yang banyak terjadi. Terlalu sering ngelihat hasil yang akibatnya bikin malas ngelakuinnya lagi. Baru posting video, bentar-bentar dilihat, bentar-bentar dilihat. Ternyata view-nya masih sama, segitu-gitu aja. Ini juga jadi penghambat buat konsisten. Karena kebangetan terobsesi sama hasilnya. Apapun bentuknya kalau dilakuin sekali 2 kali nggak bakal ada hasilnya. Seandainya ada, paling sedikit banget. Wajar aja sih kalau kayak gitu, manusiawi. Yang artinya pengen cepet dapet hasil tapi nggak mau berproses. Makanya, biasain buat nothing tulus. Artinya lakuin aja rutinitas kebiasaan seperti biasanya, tanpa berharap apapun. Bisa dibilang jadiin hobi. Jadi nggak terpengaruh sama hasilnya. Selain itu, jangan terlalu sering melihat progres. Jadi, progres itu bisa lu cek dalam hitungan bulan sampai tahun. Jadi dengan jarak bulan atau tahun baru bisa kelihatan hasil dan perubahannya. Karena kalau progres dilihat dalam jarak hari, pasti nggak bakal kelihatan hasil dan perubahannya. Banyak tapi jarang. Lebih baik mana? Seminggu sekali olahraga 1 jam sama setiap hari olahraga tapi cuma 10 menit. Banyak kejadian kayak gini, maunya banyak tapi jarang dilakuin. Dengan alasan bisa lebih bagus karena dilihat dari seberapa lama, bukan seberapa sering. Yang sebenarnya lebih bagus sedikit tapi sering. Alasan ini juga jadi bikin nggak konsisten. Karena kita nggak tahu apa nanti di saat harusnya ngelakuin rutinitas, tiba-tiba ada kesibukan atau acara yang nggak bisa ditunda. Apalagi cara ini dipakai buat usaha. Jualan misalnya. Sehari jualan 3 hari libur.
itu pasti ngefek ke penjualan. Karena orang yang mau beli jadi nggak jadi karena tutup. Dan dipastikan satu demi satu pelanggan kita bakalan pergi ke tempat lain. Karena kita bukannya nggak konsisten. Konsisten bukan sesuatu yang harus ngoyo dan berlebihan. Kenapa nggak dipangkas? Yang tadinya buka usahanya sehari tapi sampai malam, jadi buka setiap hari tapi nggak usah sampai malam. Terus olahraga seminggu 1 jam jadi 10 menit tiap hari. Selain itu, biasanya kita sibuk mencari kesempurnaan. Buat konten YouTube misalnya. Karena pengen ngebuat konten yang sempurna mulai dari milih bahan, proses edit, sampai backsound harus bagus. Jadi buat satu konten aja butuh waktu yang lama. Tapi pas diupload, view-nya yang diharap banyak malah jauh dari harapan. View-nya malah sedikit. Dan mutusin buat udahan. Nah, ini juga jadi masalah karena sebenarnya mending kita buat aja dulu, konsisten aja dulu. Nanti setelah berproses, baru pelan-pelan memperbaiki letak kekurangannya di mana. Nunggu mood bagus atau mood-mutan. Konsisten merupakan sesuatu yang tetap sama atau tidak berubah dalam waktu, kondisi, atau situasi. Itulah konsisten. Tapi terkadang mau ngejalanin rutinitas juga tergantung dari mood atau suasana hati. Nah, konsisten itu memaksa kita untuk tetap konstan dan stabil, walau kondisi mood lagi bagus atau nggak bagus. Kalau kondisi mood lagi bagus, kita dengan senang menjalani rutinitas. Nah, kalau kondisi mood lagi kurang bagus, jangankan mau ngelakuin rutinitas, mau gerak aja malas, alias mager. Tapi biasanya mood bisa dirubah dengan beberapa cara. Salah satunya bisa dengan dengar musik yang menyenangkan dan ngebuat jadi lebih semangat. Dan lu pasti punya cara sendiri buat ngerubah mood. Dan setelah mood itu udah bagus, tinggal mulai lagi rutinitas yang biasa lu lakuin. Terlalu banyak goal. Terlalu banyak pencapaian yang mau kita wujudkan, tapi sedikit waktu yang kita punya. Hal ini juga bisa ngebuat kita jadi nggak bisa fokus dan konsisten sama satu tujuan. Karena semua bakalan kebagi-bagi. Terkecuali buat lu yang emang bisa ngelakuin banyak hal dalam satu waktu, kayak mak gua. Tapi pasti itu berat. Kayak gua pengennya buat konten itu seminggu 2 kali. Karena gua juga sibuk kerja, jadi gua nggak mau maksain. Jadi gua pangkas dengan mulai fokus konten seminggu sekali. Nggak apa-apa jarang, tapi yang terpenting gua coba memacu diri gua buat konsisten. Dan gua cuma fokus dulu di YouTube. Karena gua ngerasa nggak bisa gua pegang kalau terlalu banyak goal. Yang akhirnya nggak ada yang gua kelarin sama sekali. Makanya, tentuin satu goal dulu biar kita fokus dan tetap konsisten. Tapi nggak perlu maksain, sedikit tapi sering, yang akibatnya kita udah terbiasa dan terasa ada yang kurang kalau sampai kita nggak ngelakuin rutinitas itu. Itulah beberapa alasan yang bisa ngebuat kita jadi nggak konsisten. Emang konsisten itu bukan sesuatu yang gampang, karena kita harus memaksa diri sendiri buat terus-menerus ngelakuin rutinitas dari suatu pencapaian. Dan konsisten itu nggak peduli sama situasi dan kondisi. Mau kondisi mood lagi bagus atau nggak bagus, punya waktu senggang atau sempit, kita harus ngelakuin. Tapi konsisten itu nggak menuntut buat ngoyo atau berlebihan. Konsisten itu bisa dilakuin dengan santai dan sedikit. Artinya santai tapi pasti, asik. Selain itu pasti ada masa di mana kita itu bosen, jenuh ngelakuinnya. Itu wajar, manusiawi. Dan banyak faktornya. Mulai dari nggak ada hasil yang signifikan dan ada kebiasaan-kebiasaan baru yang lebih seru serta kurangnya kesenangan-kesenangan lain seperti nonton sinetron, main game, atau kumpul-kumpul sama teman. Emang banyak juga yang harus dikorbanin kalau kita konsisten. Tapi begitulah kalau mau menikmati hasil, pasti ada proses berat yang dijalanin. Gue juga ada cara agar kita bisa konsisten, yaitu jangan lewatkan 1 hari pun. Yang artinya setiap hari kita harus ngelakuin rutinitas itu. Nggak perlu lama, sedikit tapi sering. Tapi ada target waktu yang lu tentuin, semisal 6 bulan sampai 1 tahun. Dan jangan lihat hasilnya, nanti setelah 6 bulan atau 1 tahun, baru kita bisa lihat hasilnya. Ingat, konsisten itu penting dan cuman diri lu sendiri yang bisa ngelakuin itu. Tetesan air sedikit demi sedikit bisa melubangi batu. Jantung itu tetap konsisten berdetak dan gak pernah nunda, apalagi males. Kalau nunda sih bisa gawat. Itu cuma buat penyemangat aja. Sekian dulu dari gua Beloy. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalam.